Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lovena Nathanael dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Winasarana Informatika. Malam hari ini saya akan menjelaskan metode penelitian saya dengan judul Pengaruh struktur modal dan laba ditahan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor agribisnis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada periode 2019 sampai 2023. Yang melatar belakangi judul ini adalah bila kita melihat kinerja keuangan suatu perusahaan, tentu kita akan melihat laba atau profitabilitas. Dan bila kita ingin mengetahui profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan, tentu kita akan memperhitungkan seberapa efektif dan efisien perusahaan dalam mengelola sumber dayanya, baik dari aset, hutang, dan struktur modal. Di dalam struktur modal sendiri, terdapat laba ditahan. Tentu laba ditahan menjadi bagian dari laba bersih yang dicapai oleh perusahaan. Laba ditahan dapat digunakan untuk dana cadangan. Apabila di waktu-waktu yang genting, tiba-tiba perusahaan mengalami masa-masa yang sulit atau terjadinya penurunan. Untuk membuktikan apakah struktur modal dan laba ditahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, dengan demikian saya mengambil 6 perusahaan dengan 30 sampel data. 6 perusahaan tersebut adalah Lanin Sumatera Indonesia atau LSIP, Pradiksi Gunatama atau Pegun, Palma Serasi atau PSGO, Salim Ivonas Pratama atau SMIP, Sinarmas Agro Resort and Feeds atau SMAR, dan Sawit Sumber Masarana atau SSMS. Yang menjadi landasan teori dari penelitian saya yang pertama ialah struktur modal. Menurut Gold and Cho di tahun 2019, struktur modal merupakan salah satu keputusan penting dalam bidang keuangan dan mengacu pada cara perusahaan mendanai asetnya dengan mengkombinasikan kewajiban dan ekuitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu manajemen perusahaan harus mampu mengalokasikan kewajiban dan ekuitas yang dimiliki suatu perusahaan. Karena apabila kewajiban lebih tinggi atau bahkan melonjak daripada modal yang dimiliki, tentu perusahaan akan kesulitan untuk melunasi hutangnya. Ditambah, jika perusahaan tersebut mengalami kerugian, tentu perusahaan tersebut akan mengalami likuidasi. Dan dari struktur modal ini saya memakai perhitungan rasio debt to equity ratio atau DER. DER adalah rasio yang memperbandingkan utang dengan modal yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, laba ditahan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tentu laba ditahan menjadi cerminan pertumbuhan perusahaan selama tahun berjalan. Laba ditahan disebut dengan dana cadangan, seperti sebelumnya saya sudah jelaskan. Maka dari itu, keputusan perusahaan sangat penting terhadap laba ditahan. Apakah perusahaan mau menggunakan laba ditahan tersebut atau mau menyimpannya dan menahan dana tersebut untuk di masa mendatang. Untuk menentukan laba ditahan, saya memakai perhitungan ROE atau Return on Equity. Karena ROE akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui modalnya. Dan yang terakhir, variabel Y-nya ialah kinerja keuangan. 3 hipotesa dari penelitian saya. Yang pertama adalah pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan. Menurut hasil penelitian Yuliani di tahun 2021, menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara struktur modal dan kinerja keuangan. Sedangkan, menurut studi oleh Gemilang dan Wiono di tahun 2022, mengungkapkan struktur modal tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Hipotesa yang kedua adalah pengaruh laba ditahan terhadap kinerja keuangan. Sejalan dengan teori packing order dan hasil penelitian oleh Gunnaidi dan Putra di tahun 2019, di mana jika tingkat profitabilitasnya tinggi, perusahaan cenderung mengandalkan pendanaan internalnya seperti laba ditahan untuk membiayai operasionalnya. Sedangkan melalui pendanaan eksternalnya, seperti mengambil utang atau menerbitkan saham, sebagai dana tambahan atau alternatif lain apabila dana internal tidak dapat menutupi. Dan hipotesa terakhir adalah pengaruh struktur modal dan laba ditahan terhadap kinerja keuangan. Menurut Wahyu di tahun 2022, profitabilitas merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan struktur modal. Sedangkan laba ditahan merupakan bagian dari profitabilitas sendiri yang menambah ekuitas perusahaan. Sehingga apabila laba bersihnya lebih tinggi, tentu profitabilitasnya juga akan tinggi. Dan dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara struktur modal dan laba ditahan terhadap kinerja keuangan.
Untuk populasi dan sampel penelitian, seperti saya sudah sampaikan di pembukaan tadi, populasi dari penelitian saya adalah perusahaan yang daftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sedangkan untuk sampel sendiri, saya menggunakan metode sampling dan berdasarkan teori Roscoe, ukuran sampel yang layak digunakan adalah sebanyak 30 sampai dengan 500. Dengan demikian, saya memiliki kriteria pengambilan sampel, yaitu yang pertama adalah perusahaan agribisnis yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan tersebut sudah menyajikan laporan keuangannya dan dengan resmi menyajikannya di website IDX atau Bursa Efek Indonesia. Dari variabel X yang pertama, yaitu DER, rumusnya adalah total utang dibagi total modal. Yang variabel kedua yaitu menggunakan pengukuran ROE atau Return on Equity, ialah laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas dikali 100%. Dan yang ketiga, variabel Y, kinerja keuangan, saya menggunakan pengukuran ROA atau Return on Asset dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi aset dikali 100%. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah metode dokumentasi. Menurut Sugiono, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, dan gambar yang berupa laporan, serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, saya mengumpulkan informasi dari website IDX yang tadi saya sudah jelaskan, dan saya mengambil laporan keuangan yaitu dengan melihat neraca. Metode analisis data yang saya gunakan adalah data sekunder atau laporan keuangan satu perusahaan dari 6 perusahaan yang terdaftar di BEI. Teknik analisis data yang saya lakukan yang pertama adalah statistik deskriptif. Ialah metode yang berkaitan dengan penyajian sekumpulan data, di mana hasil datanya akan lebih ringkas dan lebih rapi. Yang kedua adalah uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas. Menurut Ghazali, dalam pengujian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data akan terdistribusi normal apabila nilai probabilitasnya lebih dari 0,05. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residu atau ketidakcocokan antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Yang ketiga, ada uji multikolinearitas. Uji ini adalah untuk menguji apakah adanya kolerasi atau hubungan antar variabel bebas dalam model regresi. Untuk mengetahui adanya gejala multikolinearitas adalah dengan melihat nilai korelasi antar variabel, yaitu di bawah 0,90. Yang keempat ada uji korelasi. Yang keempat ada uji autokorelasi. Uji ini adalah untuk melihat apakah adanya korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode sebelumnya. Di dalam uji autokorelasi ini, apabila hasilnya lebih dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima, karena berarti tidak ada masalah autokorelasi dalam model regresi. Dan yang terakhir adalah analisis regresi linear berganda. Analisis ini adalah untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat, yaitu memprediksi hubungan antara keduanya, yaitu modal dan laba ditahan terhadap kinerja keuangan. Berikutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama adalah uji T atau parsial. Uji ini adalah untuk membandingkan T hitung dengan T tabel dengan nilai sertifikasi 5% atau lebih dari 5%. Keputusan menolak atau menerima HO adalah yang pertama, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel kritis, maka HO ditolak atau menerima HA. Yang berarti nilai sertifikasinya sudah lebih besar atau sama dengan 5%, atau terdapat pengaruh secara simultan. Yang kedua, jika nilai T hitung lebih dari T tabel kritis, maka HO diterima atau menolak HA. Artinya, variabel tersebut tidak signifikan atau tidak adanya pengaruh secara simultan. Yang kedua, uji F atau simultan. Keputusan menolak atau menerima HO adalah yang pertama, jika F hitung kurang dari F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya, keseluruhan variabel bebas tidak berpengaruh sama sekali terhadap variabel terikat. Dan yang kedua, jika F hitung
kurang dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, keseluruhan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Yang terakhir, uji koefisiensi determinasi, di mana nilai koefisiensinya ialah berkisar antara 0 dan 1, yaitu jika nilai koefisiensi determinasi mendekati 1, maka adanya pengaruh variabel independen yang besar terhadap variabel dependen, dan menunjukkan bahwa hampir semua informasinya itu dibutuhkan tersedia untuk keperluan penelitian. Dan yang terakhir adalah jika nilai koefisien determinasinya mendekati 0, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat juga semakin kecil, sehingga dapat menunjukkan keterbatasan kemampuan variabel independen terhadap variabel terikat. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Penelitian ini saya olah menggunakan IBM SPSS 26. Yang pertama, statistik deskriptif. Bila kita lihat di data berikut ini, dari 30 data sampel perusahaan menunjukkan bahwa DER terendah berada di nilai 1,08 dan nilai terbesarnya ialah 635,42 dengan rata-rata sebesar 135,50. DER sendiri memiliki standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata, yaitu 135,50 tadi, sehingga membuktikan bahwa DER memiliki variasi data yang tinggi. Kemudian, untuk ROE, nilai terkecilnya ialah minus 13,68 dengan nilai terbesarnya adalah 172,88. ROE memiliki rata-rata sebesar 23,77 dengan standar deviasi sebesar 38,42. Karena standar deviasi lebih besar daripada rata-rata, ini membuktikan bahwa ROE memiliki variasi data yang tinggi. Sedangkan untuk ROA atau return on asset, yaitu variabel dependent, nilai terkecilnya berada di minus 4,94 dan nilai terbesarnya ialah 14,26 dengan rata-rata 4,49. Dan dari hasil perhitungan tersebut, standar deviasi yang dimiliki oleh ROA adalah 4,16. Sehingga dapat kita lihat bahwa standar deviasinya lebih rendah daripada rata-rata. Hal ini membuktikan bahwa ROA memiliki variasi data yang lebih rendah. Yang kedua, uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Bila kita lihat di sini, uji normalitas dari data signifikannya ialah 0,200. Hal ini membuktikan bahwa data ini siap uji normalitas dan aman tanpa ada kendala. Karena 0,200 itu lebih besar dibandingkan 0,05. Sehingga dapat dibuktikan bahwa data yang kita teliti sudah terdistribusi normal. Selanjutnya kita bisa membuktikan melalui grafik normal P-plot. Dan bila kita lihat titik-titiknya mengelilingi garis diagonal, titik-titik itu berkumpul dan tidak berjarak jauh dari garis diagonal tersebut, sehingga membuktikan bahwa data ini sudah terdistribusi normal dan asumsi normalitasnya sudah dipenuhi oleh model regresi sendiri. Yang kedua adalah uji heteroskedastisitas. Bila kita lihat dari data signifikannya, maka dapat diketahui bahwa DER dan ROE ialah di atas 0,05, yaitu DER dengan sebesar 0,134 dan ROE sebesar 0,095. Kemudian diuji multikolinearitas. Di sini bila kita lihat nilai dari toleransinya, DER dan ROA sudah memenuhi syarat, yaitu lebih dari 0,1 karena hasilnya 0,919 dengan nilai FIV-nya adalah 1,088 atau kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak ada terdapat korelasi. Dengan kata lain, model regresi ini memenuhi syarat dengan baik. Kemudian uji autokorelasi. Uji autokorelasi memiliki syarat, yaitu bila nilai DW lebih dari DU atau DW kurang dari 4 dikurangin DU. Dan dari hasil uji di atas menunjukkan bahwa nilai DW atau Durbin-Hudson-nya sebesar 1,626, lebih besar dibandingkan nilai DU,
yang senilai 1,5666. Terakhir adalah analisis regresi linear berganda. Dari analisis ini kita bisa membuat persamaan regresi linear berganda dengan ROA sama dengan 3,300 ditambah 0,003 DER ditambah 0,037 ROE tambah E. Dan bila kita jabarkan, maka yang pertama, nilai konstanta pada persamaan regresi linear menunjukkan nilai positif, yaitu sebesar 3,300. Yang berarti apabila DER dan ROE bernilai konstan atau 0, maka nilai ROA sebesar 3,300. Yang kedua, variabel DER menunjukkan nilai positif, yaitu 0,003. Sehingga apabila DER mengalami peningkatan sebesar 1%, maka ROA akan meningkat sebesar 0,003 atau 0,3%. Dan yang terakhir, variabel ROE menunjukkan nilai positif juga sebesar 0,037. Yang berarti apabila ROE mengalami peningkatan sebesar 1%, maka ROA akan meningkat sebesar 3,7%. Selanjutnya adalah uji hipotesis, yaitu uji T atau parsial. Bila kita lihat dari uji T parsial berikut ini, variabel independen X terhadap variabel dependen, dapat kita simpulkan bahwa hipotesis yang pertama, yaitu variabel DER memiliki T hitung sebesar 0,504. Dan sertifikasi DER-nya ini lebih besar dari 0,05, yaitu 0,618. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa DER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA dan H1 ditolak. Hipotesis kedua, yaitu variabel ROE memiliki T hitung senilai 0,073. Sementara itu, signifikasi ROE lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ROE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA dan H2 ditolak. Selanjutnya, uji F atau simultan. Di sini dapat diketahui bahwa F sebesar 2,319. Sementara itu signifikasi secara nilai ialah 0,118 atau lebih dari 0,05. Yang berarti DER dan ROE tidak berpengaruh secara simultan terhadap ROA. Dan yang terakhir, uji koefisiensi determinasi. Koefisien determinasi senilai 0,147 yang berarti variabel independen, yaitu DER dan ROE, memiliki kemampuan untuk menjelaskan ROA variabel dependen senilai 14,7%, dan sisanya yaitu 85,3% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya.